Halo YouTube, kembali lagi bersama aku Oni dalam channel Hikmah Buku. Hikmah Buku bagi kita maju. Oke, di kesempatan kali ini aku akan berbagi tentang salah satu buku yang termasuk dalam bestseller, dan buku ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang sedang ingin membangun impian atau sedang meraih cita-cita. Buku apa itu? Ya, bukunya adalah ini. Judulnya Teman Berjuang, karya dari Indra Sugiarto. Ada yang sudah membaca buku ini? Atau mungkin pernah tahu seputar apakah tentang isi dalam buku ini? Mari kita simak dalam channel Hikmah Buku. Dari buku ini kalian akan banyak belajar tentang bagaimana sih menjadi seorang pejuang itu. Sekilas ketika saya memahami atau melihat cover dari buku Teman Berjuang ini, saya menganggap buku ini awalnya adalah buku tentang percintaan. Teman Berjuang ini adalah, saya ibaratkan sebagai teman yang mau untuk diajak berjuang. Tapi ketika saya membaca buku ini, ternyata maksud dari penulis dalam menuliskan narasi dalam bukunya ternyata bukan demikian. Teman berjuang adalah idiom atau ungkapan yang penulis sampaikan kepada pembacanya dalam rangka menjadikan buku ini atau bukunya menjadi teman perjuangan dalam mencapai impian dan cita-citanya. Jika kalian membaca secara runtut dari awal sampai akhir, kalian akan memahami bahwa buku ini adalah buku yang menjelaskan babakan atau detail fase perjuangan dalam meraih impian. Jika kalian membaca, ada 9 tahapan yang mungkin akan bisa kalian temukan. Nah, di video ini kita akan membahas tentang fase di setiap tahapan itu. Oke, fase yang pertama. Di buku ini dijelaskan bahwa setiap orang yang mau berjuang pasti akan mengalami fase ini. Dan fase ini pasti akan dialami bagi mereka yang sudah berjuang habis-habisan, ternyata hasilnya tidak tercapai secara sesuai dengan ekspektasi kita. Fase apa itu? Yap, fase luka dan kegagalan. Penulis menuliskan bahwa di fase ini ibarat seorang pejuang yang itu sudah berjuang habis-habisan dan ternyata hasil dari perjuangannya hanya menuai kegagalan. Pernah kan kalian merasakan kegagalan dalam mencapai usaha tertentu? Entah itu dalam mencapai ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam ujian akhir, ingin menjadi juara dalam sebuah perlombaan tertentu, atau ingin menjadi pemenang dalam kompetisi bersama teman. Di setiap perlombaan atau setiap kompetisi yang kalian hadapi pasti akan ada pemenang dan ada yang kalah. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa menjadi seorang pemenang atau menjadi seseorang yang kalah itu adalah sebagai sebuah konsekuensi dalam perjuangan. Tidak seterusnya kita akan mengalami kegagalan, dan tidak seterusnya kita akan mengalami sebuah kemenangan. Kemudian fase yang kedua adalah fase sakit dan kehilangan. Di sini penulis menjelaskan bahwa seseorang yang itu ingin mengejar suatu impian tertentu dalam bidang yang jadi pilihannya, tidak sedikit yang itu dalam menjalaninya itu ditinggal oleh rekan seperjuangan atau teman-teman atau sahabat terdekatnya yang sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal. Di antaranya mungkin sahabat tersebut juga fokus terhadap bidang yang ia pilih. Kemudian yang kedua,
Ya, karena kita berada dalam kondisi yang masih sakit atau masih belum berhasil, sehingga alamiahnya seseorang itu akan bersikap selektif dalam memilih teman. Walhasil akhirnya kita menjadi seorang yang seakan-akan merasa kesepian atau kehilangan. Dan penulis di sini menjelaskan bahwa fase kehilangan dan fase kesakitan adalah sebuah hal yang alamiah dalam mencapai sebuah perjuangan. Yang menjadikan kita berbeda dengan pejuang satu dengan pejuang yang lainnya adalah kita tetap bisa survive menghadapi setiap konsekuensi atau jalan yang kita tempuh dalam meraih perjuangan tersebut. Yang selanjutnya atau fase yang ketiga adalah fase kecewa dan penyesalan. Fase ini adalah fase di mana kalian sudah memilih sebuah pilihan tertentu, ternyata hasil tidak kunjung usai atau tidak kunjung mendapatkan hasil yang memuaskan. Padahal kalian sudah optimal dalam berusaha dan kalian tiba-tiba terfikirkan, kenapa kok saya tiba-tiba memilih bidang ini? Kenapa kok saya tidak memilih bidang seperti teman saya, sahabat saya? Jangan-jangan jikalau saya memilih bidang tersebut, saya lebih sukses dan saya bisa meniru kesuksesan-kesuksesan yang sudah diraih oleh teman saya. Dan saya tidak akan merasakan kegagalan seperti itu. Fase ini adalah fase yang wajar ketika seorang dalam berjuang. Karena setiap perjuangan pasti akan ada fase di mana kita merasa kecewa karena hasil yang kita dapatkan kita anggap tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi penulis di sini menjelaskan bahwa hal itu bukan seharusnya kita jadikan sebagai sebuah penyesalan, tapi kita jadikan sebagai energi positif untuk kita evaluasi dan kita bangkit kembali. Kemudian fase yang keempat adalah fase merantau dan perjalanan. Di sini penulis menceritakan tentang sebuah solusi ketika seseorang dalam menjalani sebuah perjuangan. Ada kalanya merantau adalah sebuah pilihan yang memang harus dilakukan bagi mereka yang itu ingin mengejar sebuah impian. Namun masalahnya adalah dalam masa perantauan tersebut pasti seseorang itu juga mengalami sebuah gejolak-gejolak yang itu belum pernah dirasakan sebelum ia merasakan merantau tersebut. Ya tidak masalah, it's no problem. Merantau itu adalah hal yang memang perlu untuk menjadikan kita lebih berkembang, tumbuh dan bermental berjuang. Fase yang keenam adalah fase doa dan harapan. Kalian tahu bahwa sebuah ikhtiar seberapa besarnya atau sekuat apapun ikhtiar tersebut, jika tidak diikuti dengan sebuah doa dan harapan terhadap apa yang hendak kalian kejar, adalah sebuah kesia-siaan. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan internal kita tanpa meminta kepada Tuhan kita supaya kita dimudahkan dalam mencapai kesuksesan tersebut. Dengan berdoa dan memberikan sebuah harapan terhadap Tuhan kita atau meminta harapan terhadap Tuhan kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki energi positif yang itu senantiasa kita butuhkan dengan cara banyak meminta terhadap Tuhan kita. Dengan begitu, kalian menjadi pejuang yang tidak arogan, tetap humble dan memiliki mental manusia sebagai manusia sendiri. Fase yang ketujuh adalah fase keberanian dalam menjalankan sebuah perencanaan. Kita tahu bahwa dalam mencapai sebuah tujuan, kalau kita tidak merencanakan tujuan tersebut agar supaya bisa tercapai, itu pun hasilnya akan susah tercapai. Pernah nggak kalian melihat seseorang yang itu merencanakan sebuah impian atau cita-citanya, hasilnya aja tidak tercapai? Apalagi kita yang tidak berani atau mau secara sadar untuk merencanakan
maka potensi besar hasilnya akan tidak tercapai. Oleh sebab itu, penulis di sini juga menjelaskan bahwa kita memang harus berani dalam merencanakan setiap perencanaan secara detail tentang hal-hal apa saja yang hendak kita kejar dalam mencapai impian tersebut. Mulai dari waktu kita gunakan untuk apa saja, tenaga kita gunakan untuk apa saja, kemudian harta kita, uang kita sumber dayakan untuk hal apa saja yang itu menunjang kesuksesan dalam impian atau karir kita. Kemudian fase yang ke-8 dijelaskan juga dalam tulisan ini, setelah kita action dalam menjalankan perencanaan kita juga perlu gigih dalam menjalani perjuangan tersebut. Seseorang yang gigih dalam mencapai sebuah impiannya, potensi meraih sebuah hasil yang maksimal lebih besar dibandingkan mereka yang hanya sekedar mengerjakan ala katanya. Pernah nggak kalian melihat seseorang yang itu sebenarnya jika dikatakan pintar tidak, tapi dia bisa masuk dalam sekolah atau mungkin kelas favorit dikarenakan dia rajin dalam, itu adalah bukti dari sebuah siswa atau seseorang yang rajin atau gigih dalam mencapai impiannya untuk menjadi salah satu anggota murid kelas favorit di sebuah sekolah. Kemudian yang terakhir adalah fase kedamaian dan kesuksesan. Di sini penulis Bang Indra Sugiarto menjelaskan bahwa fase kedamaian dan kesuksesan adalah fase akhir atau tujuan akhir kalian dalam mencapai sebuah impian. Fase ini adalah fase yang alamiahnya akan kita dapatkan setelah kita menjalani setiap fase yang sebelumnya. Dengan konsekuensi, kita menjalaninya dengan seksama, berani, dengan bermental berjuang, dan kita menjalaninya dengan semangat totalitas dalam mencapai impian kita tersebut. Yap, demikianlah hikmah buku dari buku Indra Sugiarto dengan judul Teman Berjuang. Buku ini adalah buku yang termasuk baru terbit di tahun 2019. Aku sarankan bagi kalian yang ingin mendengarkan lebih seksama quotation atau kalimat motivasi yang disampaikan oleh Bang Indra Sugiarto, kalian bisa mendapatkannya di buku-buku terdekat di dekat rumah kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf.